Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil dan tiada hari tanpa bersaksi. Kemarin antum ngomong di Lagi rame, ada video yang viral. Jadi tuduh menuduh Habib palsu. Ente yang palsu, gua palsu, lu asli. Gua asli, lu palsu. Lu palsu, gua asli. Apa ini orang-orangnya? Bahkan suka ngancam-ngancam. Ini kelas bawah. Habib-habib kelas bawah yang gagal jadi cucu Nabi. Rabitah Alawiyah ini telah mengeluarkan banyak sertifikat untuk mengangkat seseorang agar menjadi baklawi, agar bisa jadi klan turunan Nabi. Nah, di antara klan yang turunan Nabi itu yang paling terkenal ya, kalau nggak Asegaf ya Al-Atos. Itu yang termulia dari sekian gitu. Jadi kalau sudah marga Al-Atos itu, wah, bangga turunan Al-Atos. Padahal bohong semua. Sudah tervalidasi. Sudah bisa dibuktikan bahwa turunan-turunan itu tidak nyambung ke kanjeng Nabi gitu. Tapi di bawah tetap aja jalan, saudara-saudara. di sana bentar. Oh iya betul. Bentar dulu. Ini bentar dulu. Dia mengatakan dia mau melaporkan Ana. Ini di depan Ana, teleponnya itu Ana dengar sendiri. Dia lagi ngobrol sama Ana, Haji Karim. Mau ngelapor. Ana tunggu laporannya. Ana tunggu laporannya. Jadi kepolisian. Sampai sekarang dia mau datang ke Haji Karim. Ana tunggu. Ana tanya, antum punya motivasi gangguan dakwah kenapa? Siapa yang Ana ngaku yang dakwah? Ini saksinya loh, bagaimana sih? Kamu yang jadi saksi. Sok, Ana mau ngomong. Antum melarang ada dakwah dan sampai antum bilang apa? Antum bilang antum mau bawa FPI, antum mau bawa FPI bubarin pengajian. Yang kedua, antum ngomong sama Kamil siap. Ini FPI. Saya kalau ngomong-ngomong bawa FPI bubarin pengajian, saya tidak terima. Haji Abdul Sesama Habib palsu, turunan palsu, jangan saling berebut. Jangan mempermalukan diri. Ini dunia sosmed ini sangat riskan. Jadi salah ngomong, salah jawab, tetap aja kena. Bahkan video-video kita diputar balik sedemikian rupa karena ingin memenangkan sebuah pertarungan debat di akhir zaman ini. Itu sebabnya saya mengajak para apologet Kristen, para apologet, hati-hati berbicara. Karena mereka apalagi berkaitan dengan saya, video-video saya diputar, dibalikkan, dibelit ular beludak. Ingin sekali memenangkan pertarungan akhir zaman ini. Siapa yang akan lebih banyak masuk agama masing-masing? Kalau saya tetap pegang Kristen yang akan terus berkembang dan akan banyak lagi pengikutnya. Nggak bisa. Sudah berapa banyak orang yang masuk Islam lewat Donditan, Zuma, kembali lagi. Domba-domba yang sesat, nggak bakalan kamu mengikuti ajaran kayak begitu. Ajaran yang bisa dibilang sinting, saudara, kalau ngikutin itu. Bagaimana nggak sinting? Begitu terbuka oleh zaman ini, kelakuan bejat kanjeng itu kan bikin malu.
Nah, ribut. Yang turunan Nabi itu bukan Habib. Turunan Nabi itu Sayyid. Sayyid itu dari Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid. Bukan Allahumma salli ala Habib Muhammad. Enggak ada Habib Muhammad kecuali yang ditambah Habibuna, itu setelah di Indonesia, setelah diomongkan di mulutnya Rizik, baru ada Habibnya. Habibana Muhammad. Yang ada adalah dalam sholawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Baru Sayyidina Husain. Baru Sayyidina Husain. Hasan Husain. Jadi tidak ada turunan Nabi itu yang bernama Habib. Maka pantas saja Habib-Habib ini buatan Habib palsu. Ini polemik berkepanjangan terus gara-gara kalian rebut masalah. Ada yang ditempeleng, 2 orang ditempeleng gara-gara orang Jawa ngaku Habib. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan menggunakan nama Habib itu sebagai alat cara untuk mendapatkan uang. Kamu harus ngasih uang loh. Saya sudah sampai ke rumahmu ini. Saya akan doa selawat supaya kamu husnul khotimah. Husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Ini nih saya ngomong dulu. Dapat uang dari situ. Ya dikasih lah ongkos. Pindah lagi, datang lagi ke rumah orang. Datang ke pesantren. Dawir keliling. Ngaku Nabi padahal orang Jawa. Saking gampangnya untuk mendapatkan uang karena mendapat gelar Habib. Tadi Habibnya pada rebutan Habib. Apa enggak malu kamu? Lihat lagi nih Habibnya. Habib nggak mau ditegur. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus gitu. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong, seperti Habib. Iya, betul. Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan setan. Iblis, Anda iblis. Udah. Ini turunan kanjeng itu. Yang ngakunya turunan Nabi. Bagaimana Anda semua Muslim menghadapi? Sudah kalah debat dengan orang Kristen. Sudah kalah wacana dengan pendeta-pendeta. Akhirnya bisanya maki-maki. Ejek-ejek. Diejeklah. Pendeta ini, pendeta itu. Video saya diputar balikkan. Ya memang sudah dilarang, tapi jangan bikin ini video mulung. Tapi ya saya kan namanya mau menyampaikan pesan bahwa lebih baik memulung daripada menjadi perampok negara.
Kita harus jujur. Toh kita makan cuma sepiring. Untuk apa kita melakukan pencurian? Ini kontradiksi antara Habib satu dengan Habib yang lain. Melawan lagi pribumi. Wah, si Rizik nggak mau kalah. Karena dia sudah dikelilingi oleh para muhibbin. Yaitu pencinta Habib. Kemana-mana bawa pengajian. Suruh membela mereka. Persis dengan Kanjeng yang dulu itu. Dia nggak berani di medan perang. Orang lain yang perang, dia yang dapat makan. Saudara-saudaranya itu yang putus lehernya, yang habis umurnya, dia dapat harta rampasan. Maka di surat ke-8 di dalam kitab suci mereka, Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Luar biasa, saudara-saudara. Makanya kalau saya melakukan pemaparan polemik nasab ini muncul akibat ulah para Habib sendiri dan sejumlah tindakan kontroversial di beberapa tokoh yang mengklaim keturunan Nabi, salah satunya Bahar Smith, dinilai sebagai perusak citra Habib di masyarakat, termasuk yang di video tadi. Kaum muslimin harus arif, tetapi jangan marah juga ketika melihat tindakan provokatif yang dilakukan atas nama keturunan Nabi seperti si Smith itu. Dia membuat video santrinya mencium kaki Bahar karena dia itu adalah manusia mulia, karena dia itu turunan Nabi. Di dalam tubuh saya itu mengalir, katanya. Nah, bagaimana menilai sejumlah tindakan kontroversial seperti yang dilakukan tersebut? Itu sama dengan menghina dan mengolok-olok Nabi Arab itu. Cukuplah saya yang olok-olok. Jangan lagi kamu itu dengan caramu sendiri. Lihat saat orang Islam berdebat dengan agama lain dan orang-orang non-muslim selalu bawa-bawa itu. Lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau Bahar melakukan seperti itu ya itu ejekan terhadap kaum muslimin. Tapi ya Mosolmen dan orang non-muslim tak bisa disalahkan karena memang dia yang melakukannya. Kalau saya sekarang melakukan tindakan-tindakan semau saya, ya karena saya melihat itu. Dan kenapa saya harus bahas terus? Karena kitab itu sendiri menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Saya hanya mau menampakkan dan mau mengatakan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, kalian itu tinggal tunggu waktu lagi diasah itu. Diasah itu senjata mereka untuk menghabisi kita. Karena memang diperintahkan untuk melakukan itu. Jadi ngeri sekali. Kalau saya melakukan ini dengan keteguhan sampai hari ini, saya mau memperingatkan, mempermalukan mereka dan memperingatkan saudara Kristen saya. Jangan seperti itu. Hati-hati saudara-saudara. Orang-orang yang mau pindah keyakinan itu dari Kristen dan Islam, itu hanya karena kepingin apa? Pingin masuk di dalam mayoritas, jualan barangnya laku keras daripada menjual pakaian di tengah-tengah saudaranya sendiri. Maka banyak mendapat apapun, itu keuntungan mayoritas. Dan hukum mayoritas tidak mengenali mereka. Yang minoritas yang ditangkap. Itu saudara-saudara.
Sekali lagi nih Bahar Smith ini. Ya, tunjukkan akhlak karimahmu itu. Bahwa kalian berakhlak. Bahwa kalian itu punya etika, sopan santun. Dengan begitu, temannya dilaporkan. Lapor kemana? Lapor kepada polisi. Atau lapor kayak orang Madura. Waktu dia upacara bendera, polisi salah lapor kepada sang merah yang disangka putih. Hormat, gerak. Udah. Besoknya langsung dipecat itu polisi kayak begitu. Dasar Madura. Demikian saudara-saudara. Berharap bahwa saya bisa untuk menyampaikan lagi tausiah. Doakan terus. Tuhan Yesus memberkati.